Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Fa'amana mongko iman, maka berimanlah lahu kepada Nabi Ibrahim Lutun Nabi Lut. Lantas Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Perlu diketahui Nabi Lut itu ialah keponaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengatakan wa qala inni muhajirun ila rabbi, dan Nabi Ibrahim berkata, ini sungguh aku muhajirun adalah hendak hijrah atau menjadi orang yang hijrah ila Rabbi, kepada Tuhanku. Kenapa Nabi Ibrahim hijrah? Nabi Ibrahim hijrah itu, dan hijrahnya kepada Allah. Dalam kisahnya, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu dulu bertempat di Irak, ya, bersama-sama orang kafir. Akan tetapi makin lama orang kafir tidak makin percaya kepada Nabi Ibrahim, tapi makin memusuhi. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Siti Saroh dan keponakannya yang bernama Lut, Nabi Lut itu hijrah meninggalkan kampungnya, yaitu pindah ke negeri Syam. Syam itu Syria sekarang. Nabi Ibrahim bertempat di Palestina, Nabi Lut bertempat di negeri Sadum. Waktu itu Nabi Ibrahim berumur 75 tahun dan belum mempunyai keturunan, belum mempunyai anak sama sekali. Itulah, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan daerah yang mengganggu dan memusuhi dia. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, Dia Tuhanku adalah Al-Aziz Al-Hakim, Tuhan yang maha menang lagi maha bijaksana. Tuhan itu maha menang, ya, tapi selalu digandeng dengan Hakim. Hakim bijaksana. Banyak orang diberi oleh Allah sifat aziz, tapi tidak diberi sifat hakim. Jadi cuma menang saja. Kalau menang ya jadi otoriter, sekehendaknya, sekemau-maunya, begitu. Itu sejak dulu banyak, apalagi yang namanya orang-orang yang zalim itu. Tapi kalau diberi hakim,
bersifat hakim, bijaksana, walaupun menang tapi bijaksana, sehingga seluruh yang kalah, ya, yang jadi bawahannya itu sangat tunduk kepadanya, menghormat dan ya merasa berbahagia. Setelah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim hijrah, lalu Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar, dengan Siti Saroh, belum punya istri, belum punya anak, kemudian dengan Siti Hajar. Setelah kawin dengan Siti Hajar, jadi kawin lagi, lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim diberi yaitu anugerah anak yang dinamakan Ismail. Sedang Siti Saroh adalah diberi anak juga, diberi nama Ishak. Ini luar biasa ini, Ishak dan Yakub. Maka lanjutnya diteruskan, wa wahabna, dan kami berikan lahu kepada Ibrahim Ishak, Nabi Ishak, wa Yakub, dan Nabi Yakub, wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihi, di dalam keturunannya Nabi Ibrahim, saya berikan an-nubuwata, yaitu kenabian. Jadi dalam keturunan Nabi Ibrahim itu diberi kenabian, yaitu kedudukan sebagai nabi, wal kitaba, dan kitab-kitab suci yang dimaksud. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa atainahu, dan kami Allah atainahu, memberi kepada Ibrahim ajrahu, pahalanya, fid dunya, di dunia. Jadi Nabi Ibrahim diberi pahala oleh Allah di dunia. Salah satu di antara pahalanya ya diangkat jadi nabi, di samping diangkat jadi nabi, ya selalu disebut-sebut namanya, dan luar biasa. Kalau rezeki sih selalu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu semua, baik yang dijadikan kaya sampai yang dijadikan melarat, seperti Nabi Ayub, itu semua rezekinya ditanggung oleh Allah. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang merasa takut tidak dapat rezeki. Dan itu adalah menjadi satu contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan agar umatnya ini mencontoh para nabi itu. Diberi kekayaan atau kefakiran terserah, ya. Tapi semuanya itu baik fakir maupun kaya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, pangkat itu semua adalah cuma sebagai alat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, pasti termasuk orang-orang yang soleh. Jadi tidak ada di
akhirat, di sorga itu orang yang tidak soleh. Kalau orang poleh, poleh itu artinya lawan soleh. Kalau poleh tempatnya di neraka, kalau soleh tempatnya di sorga. Dan Nabi Muhammad SAW pun diperintah oleh Allah menceritakan tentang Nabi Lut. Walutan artinya sebutkanlah Muhammad, ceritakanlah Muhammad Lutan akan Nabi Lut. Qala liqaumihi, ketika Nabi Lut itu berkata di qaumihi, kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishata, sesungguhnya kamu semua ini, hai kaumku, kaumnya Lut, lata'tunal fahishata, sungguh telah melakukan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang sangat keji. Apa itu? Fahisyah yang dilakukan Lut itu, kalau sekarang dikatakan sodomi. Jadi Nabi Lut itu dikatakan apa? Kaumnya Nabi Lut itulah yang memulai sodomi. Sodomi itu ya bahasa apa itu? Bahasa Barat mungkin. Kalau bahasa Arabnya ya liwat. Liwapun, liwat. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Masa bakokum, tidak ada yang mendahului kamu dengan perbuatan fahisyah itu. Masa bakokum biha, tidak mendahului kamu dengan fahisyah, dengan sodomi, dengan perbuatan yang keji itu, min ahadin, dari seorang pun, minal alamin, dari orang-orang di dunia ini. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Lut, ya baru di kaumnya Nabi Lut itu aja yang ada sodomi. Dan sodomi ini rupanya terus, ya, terus dilakukan oleh orang, ya sampai sekarang, mungkin sampai kiamat juga. Innakum lata'tunar rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Innakum, apakah sesungguhnya kamu semua ini, lata'tuna, sungguh telah mendatangi, ar-rijala, orang laki-laki. Yang dimaksud mendatangi di sini ya melakukan perbuatan sodomi itu. Wataqta'una sabila, dan kamu memutuskan as-sabila, jalan. Artinya jalan yang benar kamu putuskan, kamu tinggalkan.
Sedangkan jalan yang tidak benar, sodomi, kamu lakukan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu lakukan di nadikum, di tempat pertemuan kalian. Jadi nadi itu tempat pertemuan. Ya, di tempat pertemuan. Di situ tidak dilakukan pertemuan, tapi di situ dilakukan kemungkaran. Ya, secara terang-terangan terbuka begitu. Itulah apa yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya. Tapi apa kata kaumnya? Pamakana jawab qaumi, maka tidak ada jawaban kaumnya illa angqalu, kecuali bahwa mereka berkata, apa katanya? I'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. I'tina, datangkanlah kepada kami bi'adzabillah, siksa Allah, in kunta minas shadiqin, kalau engkau termasuk orang-orang yang benar. Jadi malah menantang. Aku bisa enak ini kan kakek rewel ngomong-ngomong di sini begitu. Tekano ayo. Tekano. Siksane Allah nek kena jadi bener. Itu begitu. Lalu bagaimana? Nabiullah Lut hanya mengatakan, qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Qala, ia berkata, ya Rabbi wahai Tuhan hamba, unsurni, tolonglah hamba ini, alal qaumil mufsidin, atas kaum yang membuat kerusakan. Ya, semua nabi itu dalam saat-saat seperti begitu ya tidak ada yang dimohoni pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua itu begitu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'at rusuluna, maka tatkala telah datang utusan-utusan kami. Yang dimaksud utusan-utusan ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim, datang bil busyra, dengan membawa berita gembira, membawa kabar yang membenarkan, yang menyenangkan. Qalu, maka utusan-utusan, yakni para malaikat tadi, berkata, inna, sesungguhnya kami semua ini malaikat, muhliku ahli hadil qaryah, akan menghancurkan, akan membinasakan penduduk kampung ini, penduduk desa ini. Inna ahlaha, sesungguhnya ahlaha, penduduk desa ini, kanu zalimin, mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah menganiaya, bukan menganiaya orang lain, menganiaya dirinya sendiri.
Kenapa kok dikatakan zalimin? Iya, dia sudah diberitahu bahwa kalau kamu terus begitu disiksa. Malah ditantang, ayo turunkan siksa, gitu kan namanya. Setelah turun betul ya tersiksa lah, itu namanya kan zalim pada dirinya sendiri. Setelah para malaikat yang ditugasi untuk menghancurkan kaum Lut itu, berkatalah Nabi Ibrahim, inna fiha, sesungguhnya di kampung itu para malaikat Lutan, ada Nabi Lut. Qalu, para utusan Allah yakni para malaikat itu berkata, nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu, kami semua para malaikat petugas ini adalah a'lamu, lebih tahu biman fiha, kepada orang yang ada di dalam kampung ini, wahai Nabi Ibrahim. Lanunajjiyannahu wa ahlahu, dan pasti sungguh akan kami selamatkan Nabi Lut itu, wa ahlahu, dan keluarganya. Illa mra'atahu, kecuali istrinya. Ada istrinya yang tidak taat. Adapun yang lain-lain, keluarganya dijanji akan diselamatkan. Kenapa istrinya itu tidak diselamatkan? Kanat minal ghabirin, dia itu adalah termasuk orang-orang yang tinggal, orang yang tinggal di belakang, tidak mau ikut artinya. Sudah. Walamma an ja'at rusuluna Luton si abihim wa dhaqa bihim dzar'a. Walamma, dan ketika anja'at rusuluna, datang utusan-utusan kami tadi, yaitu para malaikat, Luton, kepada Nabi Lut, si abihim, Nabi Lut merasa susah bihim, sebab kedatangan para utusan tadi, wa dhaqa bihim dzar'a, dan sempit rasanya hatinya Nabi Ibrahim itu karena kedatangan para malaikat tadi. Wa qalu, dan para malaikat tadi berkata, la takhaf, jangan takut Nabi Lut, wala tahzan, dan jangan susah Nabi Lut. Inna munajjuka wa ahlaka, kami semua adalah orang-orang yang menyelamatkan engkau dan keluargamu. Illam ra'atak, kecuali istrimu. Kanat minal ghabirin, kanat adalah istrimu itu minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tinggal tidak mau ikut kamu. Jadi tinggal bersama-sama kaum Lut yang akan dihancurkan itu.
inna munziluna ala ahli hadil qarya rijzan minas samai bima kanu yafsumun. Inna, sesungguhnya kami para petugas, yaitu para malaikat ini, munziluna, menurunkan ala ahli hadil qaryah, kepada penduduk kampung ini, rijzan, siksa, minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun, sebab mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya ya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun. Walaqad tarakna, dan sungguh kami tinggalkan, minha, dari kampung atau dari desa tersebut, ayatan, suatu petunjuk, suatu tanda, bayinatan, yang jelas, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang sama mau berangan-angan dengan akalnya. Seperti orang yang mau berpikir, ya begitu dulu. Jadi tidak akan mengikuti kefasikannya itu. Itulah. Saya kira sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.